Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang saudaraku. Bismillah, kita akan mulai sebentar lagi. Alhamdulillah, ya, selamat bergabung teman-teman. Kita mulai sebentar lagi ya. Saya sedang share link live ini ke beberapa grup. Mudah-mudahan banyak saudara kita yang bergabung agar bisa mendapatkan manfaatnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita senantiasa, kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sesi terapi Al-Quran yang mungkin barangkali sudah teman-teman nanti-nanti selama sekian hari setelah satu pekan kita libur karena padatnya agenda teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan terapi ini dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan melalui aktivitas ini. Melalui aktivitas terapi Al-Quran ini Allah limpahkan kesembuhan untuk teman-teman semuanya. Allah berikan kesehatan, kemudian keberkahan, karena mendengarkan Al-Quran ini juga insya Allah akan mendatangkan keberkahan Allah. Terus kemudian Allah damaikan hati kita semuanya dari berbagai macam konflik hati. Konflik yang terjadi di sekitar kita biasanya rata-rata pasti dimulai dari hati. Hati yang dendam, hati yang benci, hati yang iri dengki, hati yang sulit memaafkan orang lain. Nah, ini bisa berasal dari hawa nafsu kita, bisa berasal dari bisikan setan. Baik setan dari golongan jin korin ataupun jin yang lainnya. Mudah-mudahan Allah juga limpahkan rezeki yang berlimpah untuk saudaraku semuanya ya, dari berbagai arah. Rezeki yang halal barokah, yang mudah-mudahan dengan perantara rezeki itu kita bisa sedekah habis-habisan, bisa sedekah tanpa hitung-hitungan. Teman-teman bisa melunasi amanah tanggungan hutang yang mungkin selama ini membuat hidup tidak tenang. Mudah-mudahan dengan melalui perantara Al-Quran ya, teman-teman bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena kuncinya memang ketenangan dulu ya. Kita mendapatkan ketenangan dengan mendengarkan Al-Quran, hati tenang. Jadi ketika menghadapi konflik apapun, khususnya konflik rumah tangga itu dengan kepala dingin. Bukan berarti dikompres dengan air es ya, tapi dengan
ya pikiran jernih. Karena biasanya kalau pikirannya nggak jernih, ini kalut ya, stres, biasanya keras dibantah dengan keras, saling bentak-bentakan begitu. Keras dibalas dengan keras, maka hasilnya akan perpecahan. Maka teman-teman yang mungkin selama ini lebih banyak mengalah, jangan kemudian merasa kalah. Yang mengalah belum tentu kalah. Dan jangan merasa, kenapa harus aku yang selalu mengalah? Gitu. Aku sudah banyak mengalah, Mas. Gitu. Aku kurang apa, Mas? Gitu ya. Maka teman-teman, mengalah ini memang sering dibutuhkan di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Walaupun kita bukan dalam posisi yang salah ya. Tapi seringkali mengalah ini memang dibutuhkan. Semoga yang menipu saya dan anak-anak hari ini tidak tenang dan Allah balas dengan caranya. Sebetulnya tidak perlu menuntut ya Allah balaslah ya Allah. Tidak perlu dalam hal ini kita mendikte ya. Tidak perlu kita mendikte Allah. Allah jelas, demi Allah sudah tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Pasti dibalas, tidak mungkin tidak. Jadi tidak perlu mendoakan dengan balasan, ya Allah balas ya Allah dengan balasan yang setimpal, berlipat-lipat. Nggak perlu, tidak perlu teman-teman. Ini justru akan merusak hati kita. Hati kita akan habis, energi kita akan habis ya. Energi kita akan habis kalau kita fokus dengan hal-hal yang negatif. Dan kita fokus dengan hal-hal negatif justru bisa jadi menarik hal-hal negatif itu masuk ke dalam kehidupan kita loh. Jadi kalau misal kita ditipu, ya, disakiti, kemudian dibully, dibenci, dicaci, diomongin, digunjing di belakang, itu santai saja teman-teman, slow. Nah, bagaimana cara slow? Ya ngomong mudah. Kamu sih nggak ngalamin apa yang aku rasakan. Ya, mungkin teman-teman mengatakan begitu ya. Tenang teman-teman. Saya sudah sering mengalami berbagai macam ujian kehidupan. Ya walaupun mungkin belum semuanya saya rasakan ya, tetapi saya juga alhamdulillah banyak member terapi langit yang saya dampingi dan mereka mulai selesai dengan kehidupannya, selesai dengan hatinya. Seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah memaafkan orang lain. Memang tidak mudah selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri maksudnya gimana sih? Yaitu tadi ya, tidak baperan, terus kemudian tidak tersinggungan, tidak suka menuntut, ingin semua orang yang menyakiti kita mendapatkan balasan setimpal. Nah, ini masih belum selesai dengan diri kita. Itu berat memang ya teman-teman. Memiliki level hati semacam itu memang berat. Tetapi insya Allah bisa. Berat tapi bisa. Jangan dibalik ya teman-teman. Saya bisa maafkan orang lain, tapi kok berat ya? Jangan dibalik ya, jangan dibalik seperti itu. Yang terbaik adalah saya berat untuk memaafkan orang lain. Nah, awalnya harus merasa berat dulu, tapi kemudian endingnya insya Allah bisa begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan berlatih ya teman-teman ya. Betul sekali Kak Ella Gordon ya. Kalau kita ikhlas akan lebih tenang loh. Dan ini menyehatkan jiwa kita. Jiwa kita sehat, akal kita sehat ya, fisik kita sehat begitu. Kalau orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri, ini sehat semuanya. Jadi menghadapi masalah berikutnya itu tenang. Kalau sudah tenang, masalah itu gampang selesai, teman-teman. Ya. Bayangkan kalau misalkan biasanya ya teman-teman ya, Kenapa kita sering merasa permasalahan itu kok merembet? Habis ada masalah ini. Habis ini selesai, kemudian muncul lagi masalah berikutnya. Ada yang mengalami seperti itu? Ya, masalah seolah tidak kunjung habis. Yuk, siapa yang merasakan masalah seolah tidak kunjung habis? Karena apa? Karena ini akar masalah, teman-teman. Akar masalah itu dari pikiran kita. Jadi akar masalah itu sebetulnya dari hati dan pikiran kita.
Ketika kita bisa selesai dengan diri kita, itu sudah ada rentetan rantai masalah yang saling menyambung ya. Itu bisa kita putus kok sebetulnya. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan gini ya, saya pernah share kisah kopi tumpah ya teman-teman. Ada yang belum pernah mendengar kisah kopi tumpah? Itu kan dari satu rangkaian masalah menuju masalah yang lain jadi satu. Yuk komentar siapa yang belum pernah mendengar, menyimak kisah kopi tumpah. Sudah pernah ya? Nah yang belum, saya izin untuk menceritakan. Jadi ini sebagai sebuah gambaran penting banget teman-teman. Karena hidup kita pasti penuh dengan masalah. Ya. Bahkan sesuatu yang kadang bukan masalah, kalau orangnya bermasalah, itu jadi masalah ya kan? Bener nggak kira-kira? Misalkan senggolan gitu ya. Orang berpapasan nyenggol. Senggolan kan biasa karena misalkan jalannya padat gitu. Tapi kalau orang nyenggol, berpapasan kemudian senggolan, sampai kemudian bikin HP jatuh, ini kan sebetulnya sesuatu yang wajar. Tapi kemudian ini bisa menjadi sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bisa kelahi itu. Terutama cowok-cowok ya. Kalau jalan pakai mata gitu. Apa lo lihat-lihat? Apa? Apa? Ditanya apa, jawabnya apa. Nah, itu sesuatu yang sepele. Oke, saya sedikit ceritakan kisah kopi tumpah ya. Sudah pernah saya share, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah mendengar. Jadi gini, di sebuah keluarga kecil ada seorang ibu rumah tangga, ya, seorang istri yang sedang memasak di dapur, menyiapkan masakan untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anaknya. Suaminya pagi itu meeting, rencana ada meeting yang sangat penting ya. Kemudian anaknya itu ada ujian kelulusan sekolah. Ya, ada ujian kelulusan sekolah. Masih kelas 6 SD. Rencana dia hari itu ujian kelulusan sekolah. Nah, terus kemudian sang istri ini menyediakan langsung menghidangkan kopi ya. Menghidangkan kopi di meja. Sang ayah sedang asik main gadget. Terus kemudian ya, ini sedikit mengulang, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau yang sudah pernah seringkali mendengar nggak apa-apa. Biar hafal. Kalau sudah hafal, teman-teman nanti bisa menyampaikan kepada orang lain. Begitu. Nah, karena banyak saudara kita yang belum mendengar. Begitu ya. Nah, terus kemudian sang ibu memanggil anaknya. Nak, ayo cepetan, sarapan sudah siap. Kamu kan mau ujian hari ini. Ya, segera sarapan. Biar nanti mobil jemputan sekolahmu datang, kamu nggak terlambat. Terus kemudian, ya, ini cerita sebagai sebuah pelajaran buat kita bahwa masalah ini memang merembet ya. Ada rantai masalah yang terus datang. Itu solusinya apa? Kita harus putus dari sikap kita. Terus kemudian sang ibu memanggil anaknya, "Yo nak, segera sarapan." Terus anaknya lari-lari tuh keluar dari kamar karena buru-buru dia nggak sengaja nyenggol kopi punya ayahnya. Kopi ayahnya terus kemudian tumpah, kemudian menyiram celana sang ayah yang sudah rapi itu dipakai. Sang ayah melihat hal itu, melihat anaknya dalam tanda kutip bahasa Jawanya adalah pecicilan begitu ya. Sang ayah lebih memilih marah, dia bentak anaknya dengan bentakan yang keras. "Woi, kalau jalan pakai mata, kamu tahu nggak? Ini ayah buru-buru, ayah harus repot ganti celana, ya. Terus ayah rapat pagi ini, repot ganti celana dan seterusnya. Ayahnya marah-marah tuh, ya. Terus kemudian karena marah-marah, anaknya dimarahin, anaknya nangis, dia nggak mau sarapan. Terus kemudian mobil jemputannya datang nih, mobil jemputan sekolah si anak datang, anaknya nggak mau sekolah. Ya, nggak mau sekolah. Makin dimarahin ya sama si ayah. "Kamu ayo cepetan sana sekolah." Terus kemudian si anak nggak mau. Akhirnya mobil jemputannya pergi. Karena kelamaan nih, ditungguin sudah kelamaan. Ya kan? Akhirnya terpaksa si ayah yang mengantar si anaknya. Begitu.
Ya udah ayah aja yang antar. Sini kamu, langsung diseret gitu kan. Sepanjang perjalanan si anak terus dimarahin si ayahnya. Termasuk di sekolah, sampai di sekolah pun dia diancam-ancam. Awas kamu kalau sampai nggak lulus, ya. Nah, otomatis si anak ini tentu nggak konsentrasi ya kan. Tentu nggak konsentrasi karena apa? Karena dibentak-bentak dimarahin oleh ayahnya. Terus akhirnya buyar, semua pelajaran yang dia hafalkan buyar, dia nggak konsentrasi dan kemungkinan dia tidak lulus sekolah, ya, sehingga dicap bodoh oleh gurunya, tidak punya masa depan. Nah, karena si ayah ini nganter anaknya, dia sampai ke kantor, berangkatnya terlambat, padahal hari itu meeting cukup penting, sehingga bosnya emosi, sehingga kemudian akhirnya si ayah ini dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya dia pulang lebih awal karena dipecat, sampai di rumah siapa yang jadi sasaran? Jelas ya, istrinya yang jadi sasaran tuh. Jadi sasaran, ya kan? Gara-gara kamu nggak becus didik anak kamu, ngapain juga naruh kopi di pinggir, ya? Ini jadinya aku dipecat oleh bosku dari perusahaan. Udahlah, bubar aja. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga mereka berantakan, cerai, ya, bercerai. Oke teman-teman, satu kejadian, kopi tumpah bisa kemudian mengakibatkan 3 kejadian buruk, ya. Dari mulai si anak yang tidak lulus sekolah, ujiannya nggak konsentrasi, terus kemudian si ayah yang dipecat dari perusahaan karena terlambat berangkat ngantor, terus kemudian akhirnya keluarga mereka pecah berantakan, ya. Satu kejadian kopi tumpah yang salah mensikapi itu merembet jadi 3 kejadian buruk seperti itu, ya. Maka teman-teman, seandainya ya sang suami ini ketika melihat anaknya menumpahkan kopi, itu kan tidak sengaja tuh, ya kan? Tidak sengaja, dia bisa memilih sabar coba. Dia bisa memilih sabar, ya. Misalkan kopinya tumpah di celana. Mungkin dia marah tapi ditahan dan diatur kalimat-kalimatnya nih. Diatur kalimatnya. Nak, lain kali hati-hati ya. Ini celana ayah mahal loh. Pokoknya kamu harus ganti ya nak. Ganti dengan nilai ujian kamu yang terbaik. Udah sana cepetan sarapan. Ya, biar ujianmu lulus. Biar kamu bisa datang sekolah tepat waktu. Gitu. Terus kemudian si anak merasa bersalah nggak? Merasa bersalah, tapi nggak sampai sedih, ya kan? Nggak sampai kemudian ketakutan. Akhirnya dia pas mobil jemputan sekolahnya datang, dia bisa ikut mobil jemputan. Sehingga ayahnya datang kantor tepat waktu. Enggak dipecat, pulang-pulang istrinya menyambut dengan senyuman. Bangga punya suami yang penyabar. Gitu kan? Nah teman-teman, hikmah dari kisah ini adalah masalah itu sebetulnya kita sendiri yang bikin loh. Ya, kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang tidak bisa mensikapi sebuah masalah apapun itu. Kecuali mungkin apa ya istilahnya? Kita belum paham ilmunya ya. Nah, kita kan sekarang sudah mulai memahami ilmunya. Betul sekali. Penyesalan selalu datang belakangan ya. Kalau datangnya awal biasanya pendaftaran namanya, ya kan? Iya Kak Rival, solusi waalaikumsalam untuk asam lambung, solusinya dari terapi pikiran. Nah, ini termasuk terapi pikiran nih. Terapi pikiran dan terapi Al-Qur'an yang insya Allah sebentar lagi akan kita praktekkan ya. Sebentar lagi akan kita praktekkan. Nah, teman-teman, apapun masalahnya, solusinya adalah pertama dengan sikap dulu ya. Sikap positif, hati yang tenang, hati yang bahagia. Loh, emang bisa menghadapi masalah dengan kebahagiaan? Oke teman-teman, gampang terpancing emosi sama anak saat nggak punya duit. Betul sekali Kak Zarista. Banyak orang yang mengalami hal yang sama ya. Bukan hanya Kak Zarista saja. Tetapi banyak orang yang memang mengalami hal itu. Sulit fokus, sulit konsentrasi. Apalagi semua masalah datang seabrek jadi satu. Terapi pikiran apa sama dengan ilmu kuantum?
Oh ya, saya membuat video ya tentang ilmu kuantum. Nanti kita jabarkan. Telat berapa menit? Telat 30 menit, Kak Ari. Nah, untuk membahas tentang ilmu kuantum, ilmu pikiran, terapi, dan seterusnya, silakan teman-teman nanti masuk ke dalam grup ya. Kita membuat sebuah grup namanya grup terapi langit. Di grup itu, teman-teman nanti akan paham ilmu kuantum seperti apa, ilmu pikiran seperti apa, ya terapi pikiran, dan seterusnya. Itu lebih lengkap di grup. Karena apa? Langsung praktek, nanti akan teman-teman paham. Nah, kembali ke pokok pembahasan dulu. Ini sedang terapi Karibal. Ini sedang terapi. Ini terapinya terapi pikiran dulu, ya. Jadi jangan hanya berpikir terapi itu hanya terapi Al-Qur'an. Terapi kita kompleks, terapi kita lengkap, ya. Terapi kita lengkap. Terapi Al-Qur'an ini akan lebih sempurna kalau kita men-setting pikiran kita dulu, hati kita dulu agar positif. Nah, ini sudah sedang kita mulai terapinya. Maka teman-teman, betapa banyak di antara kita yang tidak bisa mungkin mengendalikan sikap kita, mengendalikan emosi kita, sehingga ujung-ujungnya akan merembet jadi masalah lain yang baru. Iya kan? Masalah lain yang baru yang kita malah menyalahkan keadaan dan bisa jadi menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, kenapa masalahku nggak berhenti-berhenti? Ya Allah, ada saja masalah. Dompet tipis, ya, kantong kering. Terus kemudian habis itu anak rewel, anak tantrum, anak berkebutuhan khusus, suami marah-marah, suami selingkuh. Terus kemudian apalagi, kemudian ditambah penyakit. Teman-teman, itu sebuah rantai yang bisa jadi memang berurutan, karena bisa jadi kita salah di dalam mensikapi loh. Ya. Pertama jelas kita patokannya Allah sesuai prasangka hambanya, ya kan? Patokannya itu. Maka yang paling penting pertama kita berpikir positif dulu. Loh, gimana bisa mikir positif? Emang bisa ya kita bisa mikir positif? Bisa, dengan cara melatih. Oleh karena itu, saya menyediakan forum atau grup untuk kita melatih pikiran kita agar positif. Agar kita bahagia. Emang bisa bahagia dalam menghadapi masalah? Bisa, teman-teman. Bisa. Permainan bola, ini banyak yang suka bola ya. Banyak yang suka bola. Bola itu serunya di mana sih? Bola serunya di mana sih? Ada dua keseruan bola. Ataupun permainan secara umum ya. Pertama, karena ada musuhnya, teman-teman. Pertama ada musuhnya, yang kedua ada aturan. Ya kan? Ada musuh dan ada aturan. Ini sudah mulai Kak Aurora. Ini terapi pikiran. Ya, saya sedang menterapi pikiran teman-teman dengan men-setting pikiran kita agar selalu berpikir positif. Permainan bola asiknya di mana sih? Dua hal. Ada musuh, ya, ada aturan. Ya apapun itu, misalkan atau ngegame, atau bulu tangkis, atau voli, atau apapun itu. Biasanya pasti ada dua ya, ada aturan, ada musuh. Bayangkan bola itu nggak ada musuhnya. Seru nggak kira-kira? Nggak bakal seru, nggak ada musuhnya. Apa yang kemudian bisa dinikmati dari sebuah permainan yang tanpa musuh? Atau teman-teman sering melihat anaknya main game, main gadget, ya. Main game kenapa sih asik banget? Padahal di situ ada musuh yang harus dihadapi kan. Semakin levelnya semakin naik, semakin tinggi, musuhnya semakin ganas. Hingga akhirnya di level akhir harus mungkin menghadapi sebuah monster, seekor monster yang luar biasa ganas. Tapi kenapa orang bisa menikmati game? Itu karena ada musuhnya, sehingga nikmat. Permainan bola juga sama. Nah, teman-teman, di kehidupan ini kita punya musuh yang harus dihadapi. Dan seharusnya kita bisa menikmati itu. Ya. Kemudian ada aturan, teman-teman. Ada aturan di dalam permainan sehingga membuat permainan itu menarik dan asik. Untuk gol syaratnya gimana? Harus memasukkan bola ke gawang lawan, bukan ke gawang sendiri. Kalau ke gawang sendiri namanya gol bunuh diri. Begitu ya. Ada aturan offside, terus kemudian ada aturan handsball dan seterusnya, ya.
Waalaikumsalam. Beberapa hari nggak muncul. Nah, belum masuk grup pasti ya. Sudah kita informasikan loh di grup bahwa kita ada agenda panjang 1 minggu kemarin sehingga tidak sempat terapi. Maka teman-teman, di dalam hidup pun ada aturan biar asik, biar menarik, ya. Ada aturan yang kemudian bisa kita tegakkan begitu, ya. Ada aturan gimana caranya biar hidup kita penuh dengan kebahagiaan, ya. Ada cara-cara, aturan-aturan gimana kita menyelesaikan masalah kita dengan sholat, dengan sedekah, dengan qiyamul lail, dengan puasa. Nah, ini semuanya aturan-aturan teman-teman yang membuat hidup kita seharusnya semakin menarik, membuat hidup kita seharusnya bisa kita nikmati dengan kebahagiaan. Bisa kita nikmati setiap langkah hidup kita. Kalaupun ada masalah, ya itu anggap sebuah permainan hidup. Ya kan? Permainan hidup yang harus kita hadapi. Semakin kita bisa menyelesaikan permainan hidup itu, kita akan naik level. Naik level. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya teman-teman? Yuk, siapa di sini yang siap naik level menghadapi permainan kehidupan? Hadapi dengan senyuman, hadapi dengan kebahagiaan. Yuk, mulai menata hati kita. Belajarnya lewat mana? Belajarnya lewat terapi langit salah satunya ya. Betul, permainan itu kadang berat. Kalau merasa berat berarti siap naik level lebih tinggi, ya. Oke ya, siap naik level lebih tinggi Kak Desta. Insya Allah berjamaah itu enak loh. Makanya bocil zaman now, ya, anak-anak zaman now lebih seneng apa? Mabar. Kita bisa belajar dari anak kecil yang doyan mabar, main bareng. Kenapa sih main bareng? Asyik, bareng-bareng, ya kan? Lebih tertantang, lebih seru berjamaah. Nah, makanya di sini kita mabar yuk. Kita main bareng di dalam menghadapi setiap episode kehidupan. Makanya teman-teman, kalau punya masalah, ya, aduh berat banget, curhat, sampaikan. Jangan ditahan sendiri, jangan disimpan sendiri. Karena kita punya blind spot, ya. Blind spot itu apa? Blind spot itu titik buta yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana ini jalan keluarnya seperti apa sih? Maka kita butuh seorang trainer, seorang pelatih. Maka saya Coach Muhammad Mufti, saya siap mendampingi teman-teman walaupun saya punya masalah ya. Tetapi saya di sini bukan berarti lebih tahu, bukan berarti lebih pintar, lebih takwa, bukan masalah itu. Ibaratkan begini, seorang petinju teman-teman. Seorang petinju pasti didampingi pelatih kan? Iya, pelatihnya biasanya lebih muda atau lebih tua? Lebih tua dong, lebih senior. Kalau petinju tarung sama pelatihnya, itu menang siapa? Ya pasti menang petinjunya lah. Orang pelatihnya itu udah tua. Tapi kenapa sang petinju ini mau dilatih oleh seorang pelatih? Kalau ternyata pelatihnya bisa dikalahkan oleh petinjunya. Karena pelatih ini bisa melihat blind spot seorang petinju. Atau apapun atletnya lah ya. Atlet bulu tangkis misalkan. Pasti punya pelatih dan pelatihnya rata-rata sudah tua. Ya kan? Sudah tidak gesit lagi. Tapi sang pelatih ini dia bisa melihat blind spot. Titik buta. Nah, maka teman-teman, di antara kita, setiap kita, itu pasti punya yang namanya blind spot. Ya. Titik buta yang kita tidak tahu. Kita itu salahnya di mana, kita punya masalah, solusinya bagaimana, begitu. Ya, semua itu ujian ya, Kak Imel. Semua itu ujian, termasuk rizki, kebahagiaan yang kita rasakan saat ini, itu ujian juga. Setiap detik kita mendapatkan ujian dari Allah. Begitu ya, teman-teman. Nah, maka teman-teman ibaratkan, mungkin teman-teman tahu Taman Labirin. Taman Labirin itu yang ini loh, liku-liku ya. Yang kita mungkin pas kecil, yuk cari jalan keluarnya. Kamu posisinya di sini, terus kemudian jalan keluarnya ada beberapa opsi. Tapi semuanya tertutup nih, yang bisa hanya lewat sini. Terus kemudian kita urutkan.
kemana ya, ke sini, belok-belok, ada belokan lika-liku ya. Itu taman labirin. Taman labirin. Nah, maka teman-teman, ketika kita, misalkan kita ada taman labirin beneran ya, di Indonesia ini banyak rekreasi taman labirin beneran. Mungkin teman-teman pernah berwisata ke taman labirin, kalau belum bisa nonton nanti di banyak video ya. Itu betapa banyak orang yang bingung ketika masuk taman labirin, itu kemana ya jalan keluarnya. Mereka kan bingung ya, nggak mungkin, ya jarang sih ya, yang bisa langsung ketemu jalan keluarnya. Tetapi rata-rata pasti mereka bolak-balik ya kan. Kemana ya, keluarnya kemana ya, ke sini, oh buntu, balik lagi ke sini, oh ternyata buntu, aduh kemana ya, setelah berusaha pada akhirnya ketemu. Nah, kita ibaratkan hidup di taman labirin teman-teman ya. Untuk bisa mengetahui jalan keluarnya, maka kita butuh orang yang melihat dari sudut pandang lebih tinggi nih ya, sudut pandang lebih tinggi sehingga map kehidupan kita secara keseluruhan itu terlihat gitu ya, bisa terlihat. Nah, maka teman-teman di sini ya, oh Kak Wagini di Baturaden pernah ya, ya saya juga pernah ke sana ya. Nah, itu kita bisa belajar kehidupan dari situ. Nah, maka teman-teman semuanya, ya siap Kak Desta, mudah-mudahan kita bisa terus sinergi ya, saling mengingatkan. Saya juga butuh diingatkan. Jadi teman-teman jangan sungkan kalau misalkan saya mungkin ada kalimat-kalimat yang salah, ada perilaku yang salah ya, mohon diingatkan ya, karena saya manusia biasa. Di sini kita bersinergi bareng, kita berjamaah bareng ya. Kak Aurora mudah-mudahan segera bisa kita adakan ya di setiap kota. Masya Allah, begitu indah, luar biasa ya. Dulu sebelum COVID, saya rutin keliling Nusantara untuk bisa share ya materi tentang terapi langit. Kita benar-benar deket ya, kayak saudara gitu ya. Terus kemudian setelah selesai, di akhir sesi biasanya kita ruqyah bareng ya, ruqyah massal. Terus kemudian setelah itu kita saling bermaafan, ada yang bawa suami saling minta maaf begitu. Kemudian kita saling berpelukan, yang akhwat dengan akhwat, yang ikhwan dengan ikhwan, seperti itu. Dan setelah itu ya hidup terasa mungkin lebih ringan, walaupun masalah belum selesai ya. Tapi paling tidak hatinya lebih bahagia, lebih damai. Gitu ya. Nah, di sini sementara kita bisa praktek terapi langit melalui online. Mudah-mudahan bismillah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan agenda kita untuk bisa keliling Nusantara lagi. Oke teman-teman, karena sudah jam 6.44 ya, kita WIB di sini waktu Indonesia Barat ya, waktu Jogja. Kita akan mulai ya. Bismillah, mudah-mudahan dengan terapi Al-Quran, Allah melembutkan hati kita. Allah membuat hati kita lebih bahagia, walaupun mungkin kita masih merasakan seabrek masalah kehidupan. Tenang, dengan bersama kita insya Allah bisa ya teman-teman. Ayo dikuatkan lagi sabarnya. Minta kepada Allah, ya Allah berilah sabar ya Allah. Ya bismillah. Langsung saja yuk teman-teman. Yang hari ini sakit hati, yang hari ini sedang merasa tersakiti, ada luka batin, ada kesedihan mendalam, ada kegalauan, yuk pegang dadanya. Minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah teman-teman. Oh iya betul ya. Nggak usah dimatikan ya. Bisa di swipe ya. Bisa di... Oke, kita tidak perlu matikan kolom komentar ya. Oke teman-teman ya. Yang sekarang sedang galau, sedang sedih, sedang merasa tersakiti, merasa terbuli. Ya Kak Anaura, ini kita bareng-bareng ya. Yuk tepuk-tepuk dada kita, boleh sambil dielus gini ya. Bismillah ya Allah. Aku bahagia, aku ikhlas. Aku bahagia, aku ikhlas. Terus ucapkan teman-teman. Tarik nafas panjang. Embuskan lewat mulut. Astaghfirullahaladzim. Ucapkan istighfar teman-teman.
Astaghfirullahaladzim. Yuk perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman yang sekarang merasa lemah, yang sekarang merasa putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini, yuk kita bareng-bareng ya. Kita kuatkan diri kita dengan kalimat-kalimat positif. Inilah terapi Enerpos, terapi energi positif. Walaupun hanya dengan kata-kata, tetapi jangan remehkan kekuatan kata-kata. Kata-kata ini mengandung sebuah kekuatan yang luar biasa. Atas izin Allah bisa membentuk diri kita lebih kuat, lebih semangat, ya, lebih bersemangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan insya Allah saya siap terus membersamai teman-teman sampai teman-teman benar-benar merasakan kebahagiaan luar biasa. Ya, bismillah, pegang dadanya ya. Kalau teman-teman ada gejolak hati yang ingin diungkapkan, dikeluarkan, keluarkan saja ya. Kalau ingin menangis silakan keluarkan dengan tangisan. Kalau misalkan pas di rumah kondisinya sepi, tidak ada orang, ingin teriak, ya silakan teriak. Karena kalau sesuatu ditahan dalam hati ini terasa sakit ya. Mungkin suatu saat teman-teman perlu mencari tempat yang cukup tenang, cukup sepi ya. Mungkin di tempat-tempat yang jauh dari keramaian ya. Untuk apa? Untuk bisa teriak. Teriak ini bukan berarti kita merasa lemah, merasa putus asa, tidak. Hanya untuk sekedar mengeluarkan beban dalam hati yang seringkali kita tahan, ya kan, selama ini betul di pantai atau di kebun gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai pikiran kosong. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai pikiran kosong. Terus minta tolongnya kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah. Karena dalam Islam sendiri ini ada syariat untuk menyepi ya, uzlah, untuk bisa menjauh dari keramaian. Ini ada syariatnya teman-teman. Oke. Yuk teman-teman, maafkan diri sendiri, cintai diri sendiri, ucapkan ya, aku sayang diriku sendiri, aku cinta diriku sendiri. Ya ucapkan teman-teman. Ya muntah, yang ingin muntah, muntahkan silakan. Tepuk-tepuk dada kita. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan perbuatanku di masa lalu. Wahai diriku, ya, ikuti ucapan saya teman-teman ya. Ikuti. Tetaplah bahagia. Tetaplah tersenyum. Di tengah ujian yang mungkin aku tidak sanggup menghadapinya. Ya Allah, kuatkan hati ini ya Allah. Kuatkan jiwa ini ya Allah. Kuatkan pundak ini ya Allah. Ya Allah, kuatkan ya Allah. Ya istighfar teman-teman. Minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. La haula. Ya, ucapkan dengan penuh penghayatan ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku sabar, aku kuat. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Aku maafkan ya Allah mereka yang telah zalim kepadaku ya Allah. Ya Allah, aku maafkan mereka yang telah menghancurkan hidupku ya Allah. Aku sabar, aku ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke badan kita, dada. Kita baca, yuk sambil diusap kita baca Al-Fatihah ya. Sambil diusap dadanya silakan kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke badan kita, ke dada kita. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman yang baru saja bergabung, silakan bisa langsung siapkan air ya. Insya Allah kita akan bacakan air ini bareng-bareng dengan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Ya teman-teman, yang ingin menangis silakan keluarkan, jangan ditahan. Ya, lisan jangan sampai berhenti dari ucapkan istighfar. Ya, minta tolong kepada Allah, istighfar terus. Istighfar insya Allah akan mendatangkan keajaiban luar biasa. Mudah-mudahan pagi ini, hari ini, bulan ini, teman-teman mendapatkan keajaiban dari Allah. Solusi dari permasalahan hidup yang mungkin selama ini sudah bertahun-tahun teman rasakan. Yakinlah Allah akan hadirkan kabar gembira buat kita semuanya yang terus mendekat kepadanya. Bismillah ya Allah, aku sabar, aku kuat. Yuk, ucapkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada penyakit ain, penyakit medis, penyakit non-medis di badanku ya Allah, jika ada sihir di badanku ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah melalui mulutku. Aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini, penyakit ini, keluhan ini keluar melalui mulutku ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Kita baca Al-Falaq sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tangan kiri silakan di perut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air yang kita siapkan. Bismillah, Allahu Akbar. Bagi teman-teman saudaraku yang baru saja bergabung, yang belum menyiapkan air, silakan siapkan air. Kita usap lagi. Kita ucapkan Bismillah ya Allah. Aku bahagia, aku ikhlas. Aku sabar ya Allah. Aku kuat. Aku bahagia, aku sabar, aku ikhlas. Kita bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, yang punya masalah batin, punya luka batin, ya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan luka batin ini ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Jadikan aku pemaaf ya Allah. Jadikan aku penyabar. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ya ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya luka batin ya,
Bisa jadi luka batin kita akan diperparah dengan bisikan setan. Maka kita ucapkan ya kepada diri kita, dan jika ada gangguan dalam diri kita, kita berusaha komunikasi dengan mereka. Ya. Ya, ucapkan, wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Bismillah, Allah Akbar. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku, menjauhlah, keluarlah dari badan ini. Jangan kau bisikkan kalimat-kalimat keburukan. Jangan kau bisikkan kalimat-kalimat kesedihan, kalimat-kalimat kemungkaran ke dalam dadaku. Yuk baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil terus diusap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas, bismillah, bismillah, bismillah. Yuk sampai di dada. Kita baca Al-Zalzalah. Kalau belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Alam Nashrah ya, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman tarik ke atas, bismillah, bismillah, bismillah sampai di tenggorokan. Ucapkan, ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian tarik ke depan. Kemudian kita batuk-batukan. Ya, contoh, bismillah, Allah Akbar, ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Dibatuk-batukan ya. Batuk-batukan ringan. Yuk teman-teman yang sudah mulai merasakan reaksi, ada seperti sesuatu yang bergerak di bagian badan tertentu, silakan dipegang, ditepuk-tepuk, dan seperti gerakan mencabut. Misalkan di sini ya, misalkan ada sesuatu yang bergerak di sini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, bacakan ayat kursi. Kondisional silakan ya, semuanya beda-beda kondisinya. Kalau misal ada gangguan di kaki, biasanya terasa di kaki. Yang punya gangguan jin nasab, ya, jin yang berasal dari leluhur, ya, atau jin khodam itu biasanya sering mengalami asam lambung, ya, atau misalkan ada masalah di bagian pinggang, syaraf kejepit. Ya, silakan teman-teman. Ya, di kepala ada yang gerak, silakan pegang kepalanya, kemudian di pinggang yang sering asam lambung, syaraf kejepit, silakan pegang pinggangnya. Terus bagian teman-teman yang lain yang
terasa sakit atau bergerak atau kebas atau mati rasa atau kesemutan, ya silakan dipegang. Bacakan ayat kursi. Yuk, bacakan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk, tepuk-tepuk bagian yang terasa sakit, terasa yang bergerak dan seperti gerakan mencabut, ya. Begini, misalkan dada nih terasa sesak luar biasa. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Seperti gerakan mencabut begini teman-teman ya. Tarik, buang ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Seperti itu. Biasanya sendawa, ya, mual atau bahkan muntah. Tepuk-tepuk. Ya, silakan teman-teman fokus ya. Yang belum merasakan apapun, coba diurut dari mulai pundak. Sini ya, pundak belakang. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Tepuk-tepuk. Bismillah, Allah Akbar. 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 Kalau nggak terasa, silakan mulai dari tangannya diketuk-ketuk, diurut seperti ini. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Ya, yang sedang sakit apapun, silakan fokus, dengarkan, dan ikuti instruksinya. Bismillah, Allah Akbar. Tepuk-tepuk dari tangan kanan kiri, ya. Kemudian dada diurutkan ke bawah. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Terus ketuk-ketuk, ya. Ucapkan ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Yuk, yang belum bisa muntah silakan airnya silakan yang belum siapkan air ya. Ya, diangkat dekat dengan mulut. Yuk, bacakan doa ini. Ikuti ya, bacakan doa ini. Bismillahilladzi. Yuk, ikuti, ucapkan dengan keras. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, ulangi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kak Zai nanti bisa cek di showcase ya, atau bisa DM. Teman-teman ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yuk tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan, silakan diminum. Bismillah. Ya, sekali tegukan saja, jangan langsung dihabiskan. Karena nanti akan saya tambah dengan beberapa bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ucapkan hamdalah. Yang terasa badannya ada sesuatu yang bergerak atau sakit atau mati rasa, merinding, kemudian kesemutan, silakan teman-teman bisa dibasuh dengan airnya ya.
disiram ke tangan sedikit, dituang ke tangan sedikit, terus kemudian silakan yang pusing luar biasa dioleskan di sini, di dahi, di kening, kemudian di leher, di ubun-ubun, silakan ya. Terus kemudian jangan lupa di leher sini, di dada ya. Terus kemudian di perut, kaki dingin, silakan kakinya diusap dengan air tersebut. Teman-teman, fokus bagian yang sakit silakan dipegang dengan tangan kanan. Jangan hanya sekedar dipegang, tapi kemudian ditepuk-tepuk ya. Kalau misalkan semuanya badannya sakit, cukup pegang seperti ini. Kalau mau muntah, biasanya yang teman-teman yang mau muntah tapi nggak bisa muntah, atau yang sudah muntah, biasanya punya masalah hati nih. Punya masalah rumah tangga, punya masalah dengan emosi, ya mudah terpancing emosinya tidak stabil, ya kan? Terus kemudian biasanya sering berkonflik atau mungkin ada masalah rumah tangga, suaminya mungkin selingkuh atau mungkin teman-teman ada masalah KDRT, dikasarin, dikhianatin ya. Kak Zain nanti bisa DM ya. Kita tidak menggunakan keranjang kuning ya karena sering pelanggaran. Oke teman-teman, ya maafkan orang lain kalau misalkan teman-teman terasa ada benci di sini. Ya, kebencian itu yang membuat reaksi biasanya. Kalau sudah maafin orang lain, biasanya setannya itu dia merasa nggak sanggup lagi ya. Nggak sanggup lagi membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita benci. Yuk hancurkan setan dengan cara apa? Maafkan orang lain. Ya, keluarkan lewat mulut, bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk dada kita, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bantu dengan bacakan beberapa ayat. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudaraku. Kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku. Kalian yang bersembunyi di bagian-bagian tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Ukhruj, ya aduallah. Aku perintahkan kalian beserta pasukan kalian jika ada di dalam tubuh saudara-saudara kami. Silakan kalian keluar, wahai syaitan laknatullah. Wahai iblis, musuh-musuh Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dada rasa seperti ketusuk, tepuk-tepuk seperti gerakan mencabut teman-teman. Kalau misalnya ada gerakan, ada sesuatu yang sakit seperti gerakan mencabut ya. Tarik. Perhatikan telapak tangan saya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yuk, yang putus-putus bisa pindah channel ya. Channel ke channel Coach Mufti. Mudah-mudahan ini bukan gangguan yang aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Katanya yang di terapi langit sudah lancar nih, bisa balik lagi ya ke terapi langit. Yang di terapi langit sudah lancar. Ya. Teman-teman, ya nggak terasa apapun lanjut saja dengarkan. Ya bisa jadi nggak ada gangguan, bisa jadi memang butuh rutin. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Yuk teman-teman, sini ya teman-teman. Punggung, silakan punggung ditepuk-tepuk sambil teman-teman ini bentak ya dengan ucapan yang keras, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ya, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Seperti itu. Kalau nggak ada reaksi, coba diurut. Dari telapak kaki, dari jempol kaki, jari-jari kaki ya, diurut, kemudian sini telapak kakinya diketuk-ketuk, terus naik ke atas, diketuk-ketuk ke betis. Ini contoh bagian betis ya, diketuk-ketuk seperti ini. Ukhruj ya Allah. Kalau nggak ada reaksi, terus naik ke lutut, lututnya silakan dipijit-pijit ya, dipijit-pijit silakan. Bismillah Allahu Akbar, ucapkan, hembuskan, tiupkan. Naik ke paha, silakan dipijit, ya. Terus kemudian naik ke pangkal paha, silakan. Urut pokoknya ya, sampai ke perut, terus kemudian pinggang belakang, terus kemudian bawah ketiak, seperti itu. Pindah Kak Erna ke akun terapi langit, insya Allah sudah lancar. Di akun terapi langit insya Allah sudah lancar, ya. Di akun terapi langit silakan teman-teman ya, insya Allah sudah lancar. Kalau di akun Coach Mufti memang putus-putus ya. Silakan pindah ke akun terapi langit. Sudah lancar ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatil batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل
innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, silakan pegang yang sakit pinggang, pinggangnya dipegang, ya, yang ada terasa di tenggorokan seperti mengganjal, ditusuk-tusuk, cabut ya teman-teman, seperti gerakan mencabut begini. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Insya Allah masih 10 menitan lagi, ya. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Seperti ada yang menyangkut di tenggorokan, yuk, pegang tenggorokannya, bacakan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tarik ke atas, batuk-batukan. Kalau nggak bisa muntah, itu biasanya ya teman-teman ada rasa benci, ada rasa dendam yang masih disimpan nih. Yuk mulai dimaafkan, belajar memaafkan yuk. Minta tolong kepada Allah, ya Allah berilah kekuatan hatiku untuk bisa maafkan orang lain. Ya Allah, sebutkan namanya. Sebutkan nama orang-orang yang mungkin pernah membuat hati teman-teman sakit, ya, atau mungkin barangkali kelakuan suami yang membuat sakit hati, atau mungkin ada pelakor ya yang bikin teman-teman sakit luar biasa. Nah, ini yang bikin tidak bisa muntah. Begitu sudah bisa maafkan, itu insya Allah nanti akan muntah ya. Yuk teman-teman terus pegang dadanya, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Seperti gerakan mencabut, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, keluarlah kalian. Jika kalian tidak mau keluar, kalian akan merasakan panas yang begitu dahsyat dari ayat-ayat yang akan kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit lagi ya teman-teman. Wasaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib, wa hifdzan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib, ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mohon maaf di akun Coach Mufti sepertinya trouble. Silakan pindah ya. Pindah ke akun yang terapi langit. Ini saya matikan dulu. Saya live-nya oh ini malah mau dimatikan, malah jadi lancar ini. Saya matikan dulu ya. Atau saya lanjutkan saja sih. Oh ini sudah mulai lancar koneksinya. Yang di akun Coach Mufti. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan lafadz azan. Ya, silakan teman-teman pegang ubun-ubunnya. Pegang ubun-ubun teman-teman. Sambil tangan satunya pegang dada.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman minum airnya ya dengan 3 kali tegukan ya. Yang puasa minumnya nanti setelah berbuka. Silakan teman-teman minum dengan tangan kanan. Terus kemudian baca bismillah. Bismillah. Ucapkan alhamdulillah. Minuman yang kedua, tegukan yang kedua, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Terus kemudian bismillah. Kemudian alhamdulillah. Ya, terus kemudian silakan teman-teman ucapkan ya. Diusap ke badan yang ini pusing misalkan ya, yang pusing, yang pegel. Terus kemudian yang dada misalkan sakit ya. Terus kemudian perut. Kemudian ke pinggang ya, teman-teman. Pinggang. Terus kaki, jangan lupa telapak kaki ya. Telapak kakinya silakan. Terus kemudian pundak, jangan lupa teman-teman, pundak ya. Pundak kanan, kiri. Ya, terus kemudian kalau misalkan teman-teman masih ada sisa air yang cukup banyak, silakan teman-teman nanti bisa dicampurkan ke bak mandi ya. Bisa dicampurkan ke bak mandi untuk mandi gitu. Atau silakan kalau masih cukup banyak bisa dicampur ke air yang lebih banyak, ke galon seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya. Ini karena saya jam 7.30 ada agenda. Ya, sebelum saya pamit, saya izin menginformasikan bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, ya, belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman, kita rutin ya, kita rutin pagi dan malam. Pagi ini jam 6 WIB insya Allah, terus kemudian malam ini insya Allah jam 20 WIB, malam jam 20 WIB. Nah, kita terapinya kombinasi, bukan hanya melalui live streaming saja, tetapi juga melalui grup ya, melalui grup. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan ya. Nanti malam insya Allah jam 20 WIB. Terus kalau pagi ini jam 6 WIB ya.
Oke, terima kasih Kak Wid. Mudah-mudahan nanti bisa sinergi lebih kuat ya untuk bisa membangun kekuatan ekonomi umat. Bagi teman-teman silakan yang ingin masuk ke dalam grup silakan pencet di sini. Terus kemudian klik di sini. Terus kemudian nah, yang ingin konsultasi silakan dipencet di sini ya. Dipesan di sini. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grup silakan ke sini, ada terapi langit. Nah, di sini ada grup yang bisa teman-teman akses secara gratis. Kita lanjut terapinya melalui grup. Kemudian yang ingin konsultasi dengan praktisi yang tombol tengah, dan teman-teman yang ingin menjadi agen terapi langit atau belajar membangun bisnis, silakan bisa ini ya ke grup bisnis di sini. Seperti itu. Ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang membutuhkan produk-produk terapi langit, ada asam, mungkin ada yang mengalami gejala asam lambung, terus kemudian berbagai macam keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, silakan teman-teman bisa akses di sini ya, ada klik tombol belanja, ya. Nah, di sini teman-teman bisa nanti pilih sesuai kebutuhan. Malam insya Allah sudah ada ya, kita malam juga insya Allah terapi. Untuk masuk ke dalam grupnya, oke, caranya begini. Ini ada pojok kiri atas dipencet saja. Terus kemudian ini ada, silakan ditekan. Nah, terus kemudian di situ ada tulisan terapilangit.com ya. Nah, intinya ke sini. Silakan masuk ke grup yang paling atas. Kalau yang grup nomor 3 ini grup untuk bisnis ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin umroh, lunas hutang, ini masuknya ke grup yang di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita di sini mengelola sebagai informasi ya. Kami di sini mengelola Mahat Terapi Quran ya. Mahat Terapi Quran adalah Mahat Tafid Al-Quran 30 juz. Kita mengelola santri yang insya Allah dari kalangan yatim dan duafa, mereka kita didik secara gratis ya teman-teman, dan kita masih membuka 5 kuota nih, 5 kuota bagi teman-teman yang punya anak atau keponakan atau mungkin tetangga yang punya anak usia 12 sampai 17 tahun. Ya, 12 sampai 17 tahun yang siap kita didik menjadi pengusaha yang hafal Al-Qur'an, teman-teman. Insya Allah akan kita didik secara gratis ya, tidak perlu biaya. Nah, biayanya itu dari mana? Kita menawarkan produk-produk terapi langit ya. Itu untuk bermanfaat sekali untuk biaya operasional pondok pesantren. Ya, nanti kalau teman-teman punya anak misal remaja 12 sampai 17 tahun, nanti bisa dikirim ke Jogja. Insya Allah kita didik menjadi pengusaha yang hafal Al-Qur'an gitu. Nah, ini biaya operasionalnya dari penjualan buku ya. Dari penjualan buku terapi langit. Teman-teman juga bisa menjadi agen ya, menjadi reseller. Masing-masing kabupaten kita batasin 5 agen platinum. Seperti itu. Kak Zai silakan nanti bisa DM ya. Bisa DM lebih lanjut karena kita butuh diagnosa lebih lanjut ya. Kalau untuk buku bisa di etalase ya, Kak Eka Rahayu. Masuk saja ke ini. Ke pokoknya bio profile terapi langit. Pencet di pojok kiri atas sampai muncul begini. Sampai muncul begini ya. Kalau nggak muncul begini berarti salah pencet. Sampai muncul begini, silakan pencet foto profilnya. Nah, intinya ke bio profile lah. Ya. Video dilarang pajang foto sudah ada. Oh, belum Kak Haura. Nanti mudah-mudahan bisa kita buat ya. Nah, terus kemudian ke etalase di sini. Nah, biasanya geser sedikit sudah ketemu bukunya. Ini ya. Hanya 167, teman-teman dapat 4. Ada buku panduan full color. Terus kemudian kalau Kak Dedek, kalau bisnis silakan DM ya. Nama pesantrennya Terapi Langit Kak, Terapi Langit. Jadi mengelola anak-anak yatim dan duafa, kita didik menjadi penghafal Al-Quran. Ada buku panduan, terus kemudian ada buku saku ayat ruqyah dan buku saku zikir pagi sore. Seperti itu. Terus kemudian bagi yang terkena sihir penutup jodoh, ciri-cirinya itu
wajah sering bermasalah, sering jerawatan, sering kering, kusam, usia terlihat lebih tua daripada usia aslinya, ya. Terus kemudian berkali-kali ta'aruf, kenalan, itu gagal tanpa sebab yang jelas. Teman-teman mau, dianya nggak mau. Dianya mau, teman-teman nggak mau. Sama-sama mau, orang tuanya nggak setuju. Sudah fix, sudah mau nikah, hari H hilang tanpa sebab. Nah, ini kemungkinan ada sihir penutup jodoh, ya, mimpi ular. Terus kemudian ciri-cirinya juga mimpi ular, mimpi terbang, mimpi makan, ya. Maka teman-teman bisa diterapi dengan menggunakan sabun bidara, ya. Ini insya Allah membantu wajah lebih glowing, seperti itu. Kalau serum sama Kak Julina Siregar, itu bisa di etalase kita, ya. Kalau nggak ketemu silakan DM, ya. Bisa di etalase di sini, dipencet saja, klik ini, ya, pas live ini pojok kiri atas ditekan, kemudian ini ditekan ke bio profile, ke belanja paling kiri, pokoknya paling kiri. Nah, geser sedikit nanti ketemu serumnya yang ini, ya, seperti itu, hanya 117. Oke teman-teman, saya izin pamit karena jam ini sudah ada agenda, ya, jam 7.30. Saya tunggu teman-teman yang berminat untuk menjadi agen, karena kita batasi setiap kabupaten itu 5 agen. Untuk sabun bidaranya, teman-teman langsung DM saja, nanti saya tunjukkan caranya. Sabunnya ini hanya sekitar 49, ya, 49. Bentuknya transparan teman-teman, seperti ini bentuknya, ya. Jadi ini memang khusus untuk wajah, tapi untuk badan pun bagus. Ada kandungan niacinamide-nya, terus kemudian ada kandungan bidara. Terus ya insya Allah ini sangat bermanfaat dan sudah BPOM. Oke, gitu dulu teman-teman. Saya izin pamit, ya. Kita akhiri dengan khusus untuk wajah boleh. Kalau ingin irit, ya. Tapi kalau ingin boros itu silakan bisa dipakai satu badan. Cara pesan silakan bisa DM Kak Eka Rahayu atau bisa ke Showcase. Silakan DM. Paham ya teman-teman cara DM, ya? Cara DM itu ya ke bio profile. Begitu, ke bio profile. Klik pojok kiri atas, terus kemudian pojok kiri atas ke sini. Kalau mau praktis langsung saja pesan di sini, atau kalau mau mandiri silakan ke Showcase. Begitu. Nah, ini nanti ketemu, geser sedikit saja teman-teman. Nah, ini sudah ketemu, ya, sabunnya. Gitu. Termasuk kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasa aneh dengan suami, coba ikhtiar dengan sabun, gitu. Yang disabun siapa dirinya sendiri dulu. Insya Allah nanti akan ada perubahan, ya, mudah-mudahan insya Allah. Itu, ya. DM ini kirim pesan di sini. Oke, sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan teman-teman, damaikan hati teman-teman, dan selesaikan masalah hidup kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.